Penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang disebut dengan istilah PPKM akan diterapkan dan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Aturan berlaku mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2020. Lantas bagaimana kesiapan masing-masing provinsi di wilayah Jawa dan Bali terhadap aturan yang berbasis kota dan kabupaten ini? Dan akankah aturan ini efektif mengurangi angka persebaran COVID-19? Telah bergabung bersama kami malam hari ini Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Selamat malam Mas Emil, apa kabar? Selamat malam, baik, alhamdulillah. Ya, Mas Emil, ini 4 hari lagi akan diberlakukan PPKM Jawa Bali. Kalau kita lihat peraturannya tidak terlalu berbeda dengan PSBB, hanya kali ini cakupannya berbasis pada kota dan kabupaten, bukan keseluruhan provinsi Jawa dan Bali. Baru saja diumumkan oleh Ketua KPCPEN. Lalu ada yang beranggapan nih, Mas Emil, ini langkah yang tepat namun terlambat. Bagaimana tanggapannya, Mas Emil? Ya baik, sebenarnya berbagai macam langkah telah dilakukan untuk bisa meminimalisir penyebaran. Bahkan saat Jawa Timur mengalami peningkatan kasus dari mulai menjelang Lebaran sampai beberapa bulan setelahnya, kita sempat mengalami masa kasus itu melandai. Dan persisnya juga setelah operasi justisi dimulai 14 September, juga kasus itu semakin melandai gitu. Artinya semakin konsisten, bahkan agak menurun. Kisarannya 300 plus minus per hari. Nah, cuman memang sejak tanggal 19 November kasus ini meningkat secara pesat dan dilakukan langkah-langkah yang sangat drastis, yaitu benar-benar menjelang pergantian tahun, tempat-tempat wisata ditutup, kemudian jam malam diberlakukan, dan juga hotel-hotel melakukan precaution dengan screening kesehatan. Nah, cuman memang kita menghormati apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Tentunya kita mengkomunikasikan ini juga kepada Bupati Wali Kota. Instruksi Mendagri nomor 1 2021 resmi terbit dan kami mendapat salinannya semalam langsung dari Pak Menko. Oke, berarti Jawa Timur siap begitu ya melaksanakan kebijakan ini? Kami di Pemda harus senantiasa siap, tapi aspirasi-aspirasi tentunya akan kita terus sampaikan kepada pemerintah pusat setelah terbitnya instruksi maupun pasca siaran pers dari pemerintah pusat. Ini memang kita tidak memungkiri ada masukan, ada aspirasi dari berbagai pihak, dan memang kalau kita perhatikan sebenarnya instruksi Mendagri itu bunyinya dengan prioritas. Artinya sebenarnya dengan prioritas artinya himbauan untuk melakukan apa yang sekarang disebut PPKM, bukan lagi PSBB. Dan kami memahami kenapa disebut PPKM karena memang sangat berbeda dengan PSBB. Kalau PSBB itu dilarang pelaksanaannya gitu ya. Sedangkan kalau PPKM ini kapasitasnya yang dikurangi. Oke, baik, kita tahan dulu Mas Emil, karena usai jeda kita akan kembali membahas tentang PPKM ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Ya, Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected dan kita masih membahas kesiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Ini bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak. Nah, Mas Emil, ini Erlangga Hartarto ini menyampaikan dalam konferensi persnya bahwa kebijakan PPKM Jawa Bali ini salah satunya berdasarkan rekomendasi daerah. Nah, apa rekomendasi yang disampaikan dari Jawa Timur ke Pak Erlangga waktu itu, Mas Emil? Sebenarnya kami sudah menyampaikan bahwa yang zona merah saat ini di Jawa Timur justru ada di Blitar, Ngawi, dan Lamongan. Yang kedua, kami menyampaikan bahwa betul kasus meningkat dari tanggal 19 November hingga menyentuh angka 900 di penghujung Desember. Namun demikian, selama kurang lebih seminggu angka ini bertahan di kisaran segitu sehari. Tentu kita bukan mengatakan ini baik, tetapi ini menunjukkan bahwa sudah ada level of control yang mulai terjadi pada penyebaran. Nah, oleh itu dua hal yang kami sampaikan sebagai konsideran. Namun demikian kita menghormati apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam kaitan dengan mengutamakan kota-kota metropolis terlebih dahulu untuk menerapkan ini. Ya, terkait PPKM ini juga Mas Emil, pelaksana tugas Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buwana ini menyatakan
keberatan begitu Surabaya dimasukkan dalam daftar daerah yang harus melaksanakan PSBB Jawa Bali. Nah, alasannya ini adalah jumlah kesembuhan COVID-19 yang dinilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah kasus baru setiap hari, dan klaimnya adalah sebanyak 50% dari jumlah keterisian tempat tidur di ruang ICU rumah sakit di Surabaya ini diisi oleh pasien dari luar kota Surabaya. Ia mengusulkan diskresi khusus nih. Mas Emil, bagaimana tanggapannya? Kami tunggu nanti komunikasi langsung dengan beliau, karena kami komunikasinya cukup lancar. Kita bahkan salah satu yang pertama kami hubungi setelah mendapatkan kabar dari dari Menko Perekonomian adalah juga Pak PLT Wali Kota Surabaya. Jadi kami harus berdiskusi dulu apa persisnya, karena instruksi Mendagri ini bukan kepada gubernur untuk diterapkan langsung ke bawah secara sepihak, tetapi YTH gubernur, bupati, wali kota, begitu. Jadi memang instruksi ini berlaku untuk gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Oke, nah itu berarti apakah ada kemungkinan diskresi khusus ini akan diberlakukan untuk Surabaya, Mas Emil? Saya rasa kalau saya menjawab itu ini mendahului proses pematangan yang sekarang sedang berjalan antara Ibu Gubernur, Pak Kapolda, Pak Pangdam. Besok kita jam 1 juga akan melakukan diskusi Forkopimda. Ini bisa saja menjadi satu hal yang muncul. Tetapi sekali lagi, kita apapun yang muncul di bawah harus kami konfirmasi kembali ke atas. Ya, lalu kalau Surabaya ini kan jatuhnya kota metropolis begitu ya, Mas Emil. Kalau di luar kota metropolis ini ada misalnya Tulung Agung, Tuban, begitu, Bojonegoro. Ini penanganannya nanti akan seperti apa, Mas Emil? Baik, kami juga tentunya senantiasa meningkatkan kapasitas rawat di berbagai daerah yang ada di luar dari Surabaya. Dan kami ingin menyampaikan, mungkin ini tidak out of topic, tapi memang tidak langsung terkait pertanyaan dari yang disampaikan tadi, bahwa banyak langkah-langkah untuk mengurangi penyebaran yang kaitannya juga dengan konfigurasi rumah sakit. Sebagai contoh, kita meningkatkan, kemarin kami meninjau asrama haji dan juga balai SDM yang dikelola oleh Pemprov Jawa Timur untuk menambah ratusan tambahan tempat tidur yang tujuannya untuk isolasi supaya pasien yang punya hasil swab positif ini bisa isolasi dengan terpantau, tidak isolasi mandiri gitu ya. Tujuannya agar ini bisa terpantau dan mengurangi resiko penyebaran. Yang kedua juga untuk mengurangi beban ICU, tambahan bed tadi bisa menjadi tempat transit bagi pasien yang tadinya dirawat di rumah sakit, tapi kemudian gejalanya ini klinisnya sudah membaik, hanya saja belum negatif swabnya. Ini bisa terjadi. Nah, ini akan mengurangi beban atau load yang terjadi di fasilitas kesehatan rujukan. Nah, langkah-langkah inilah yang kita lakukan. Namun demikian, instruksi Mendagri ini sudah dikirim ke Bupati Wali Kota. Dan banyak yang melakukan langkah-langkah yang sifatnya spesifik atau khusus. Misalnya ada yang menutup tempat wisata, ada yang menerapkan pembatasan jam operasi. Jadi sebenarnya langkah-langkah ini secara spirit sudah diterapkan secara spesifik berdasarkan diskresi masing-masing Bupati Wali Kota. Oke, baik. Berarti masih kita lihat juga nanti ya implementasinya di lapangan seperti apa begitu ya, Mas Emil ya. Nah, selanjutnya untuk hal seperti ini sebaiknya kita tunggu benar-benar final supaya tidak ada spekulasi. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini terkait sekolah tatap muka begitu, Mas Emil, di mana kita tahu waktu itu sempat juga dilaksanakan sekolah tatap muka di Surabaya begitu, dan bagaimana ini dengan adanya PPKM ini, apakah nanti masih akan tetap dilaksanakan sekolah tatap muka atau apakah beralih ke PJJ atau seperti apa, Mas Emil? Saya rasa sudah pernah ada statement dari Pak PLT Wali Kota Surabaya bahwa uji coba ataupun langkah-langkah pemberlakuan belajar tatap muka ini ditunda dulu. Oke, baik. Berarti ditunda dulu ya untuk Jawa Timur juga secara keseluruhan nanti ditunda juga dulu, begitu? Iya, karena kita harus memastikan keamanan bagi pelajar, karena tentunya sekolah ini, walaupun ada yang bilang tempat wisata boleh dibuka, sekolah enggak, tapi kenyataannya bahwa memang di satu sisi juga ada pandangan yang mengatakan bahwa intensitas interaksi di sekolah itu relatif tinggi dan juga rawan. Jadi ini kita harus benar-benar memastikan bahwa persiapannya dan persiapannya benar-benar matang. Oke, berarti mengkonfirmasi sekali lagi, Mas Emil, kegiatan pembelajaran tatap muka di seluruh kota dan kabupaten di Surabaya ini akan ditunda terlebih dahulu, begitu ya? Ya, belum ada rencana meresume atau membuka kembali. Ya. Kalaupun sempat ada untuk zona kuning misalnya, dia menerapkan uji coba itu namanya. Uji coba itu artinya terpantau oleh masing-masing
dinas maupun cabang dinasnya Pemprov Pendidikan untuk SMA dan SMK, dan benar-benar diuji coba di tempat-tempat yang sifatnya untuk melihat kalau diterapkan kayak apa sih gitu. Kapasitasnya juga mungkin cuma 20%, jadi sekelas itu bisa cuma hitungan jari gitu, berapa yang datang gitu. Oke, baik, di seluruh Jawa Timur begitu, nanti kita akan lihat juga begitu ya seperti apa. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Malam.